Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Junianto Tunggal, pengusaha di bidang kreatif digital agency ini, tergabung dalam komunitas Diamond Wisdom Indonesia. Dalam komunitas ini, ia membantu mengelola gerai babe atau barang bekas. Hasil dari penjualan barang bekas ini disalurkan kepada kaum prasejahtera dan membantu biaya sekolah anak panti asuhan. Pemirsa, keberadaan barang-barang bekas umumnya dipandang sebelah mata. Namun, di mata Junianto Tunggal, seorang pegiat sosial asal Kota Medan, barang bekas bisa menjadi sarana untuk membantu orang lain. Junianto aktif menjemput dan mengantar barang bekas ke gerai babe atau barang bekas yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara. Gerai ini dikelola oleh komunitas Diamond Wisdom Indonesia Cabang Medan yang bergerak di bidang sosial, di mana hasil penjualan dari barang-barang bekas ini akan disalurkan untuk mendanai kegiatan sosial, seperti untuk membantu orang-orang yang terdampak bencana alam dan menolong masyarakat prasejahtera. Karena kita tahu ya sebenarnya barang bekas yang layak pakai itu mungkin di tangan kita nggak layak pakai, tapi di teman-teman yang lain kan masih bisa dipakai, dan itu bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Istimewanya, hasil penjualan dari gerai babe juga disalurkan untuk mendanai biaya sekolah 130 anak panti asuhan. Salah satunya anak-anak di Panti Permata Hati. Tidak hanya aktif membantu di gerai babe, Junianto dan anggota komunitasnya juga aktif mengasuh adik-adik di panti asuhan yang berada di Kecamatan Medan Helvetia ini. Mereka juga memberikan perhatian kepada anak-anak di 3 panti asuhan lainnya di Kota Medan. Salah satu fokus kami selain bantu kebutuhan adik-adik, fokus kami yang utama adalah kesejahteraan pendidikan. Ya, jadi kami berharap dari pendidikan yang kita bantu bisa membawa wawasan buat mereka agar mereka bisa mandiri, tidak selalu menjadi bagian dari yang diberi, kalau bisa mereka memberi. Di panti ini, Junianto ikut mengajari anak-anak Panti Permata Hati dalam berbahasa Mandarin. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari Sabtu. Anak-anak panti asuhan diajarkan berbahasa Mandarin dengan cara yang menyenangkan, salah satunya dengan bernyanyi. Seperti kali ini, mereka menyanyikan lagu yang berjudul Ting Wo Shuo Xie Xie Ni, yang berarti dengarkan aku berterima kasih kepadamu. Upaya Junianto dan komunitasnya ini membuat anak panti asuhan seperti Ani semakin bersemangat. Ia sangat terkesan dan bertekad akan rajin belajar demi mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter. Mereka itu bisa membantu, mendukung kami di setiap aktivitas kami, sehingga kami juga boleh ada tali kasih di antara mereka. Harapan kami kiranya mereka selalu bersama-sama dengan kami. Semangat Junianto dan komunitasnya bisa menjadi teladan bagi kita dalam berbuat kebaikan. Semoga kebaikan ini terus bertahan dan berbuah kebaikan pula. Sebagai sekolah yang mengajarkan cinta lingkungan pada peserta didik, Sekolah Alam Bukit Hijau berbagi kepedulian dan pendidikan alam kepada anak-anak yang tinggal di bantaran Sungai Deli. Bersama-sama mereka juga melakukan aksi kutip sampah di sekitar kawasan sungai. Berikut liputannya. 10 tahun berdiri sebagai sekolah yang mendidik anak-anak untuk cinta lingkungan, Sekolah Alam Bukit Hijau tidak pernah berhenti mengedukasi masyarakat untuk menjaga alam. Kali ini, guru-guru Sekolah Alam Bukit Hijau mengunjungi anak-anak yang tinggal di bantaran Sungai Deli, Medan Maimun.
Mereka berkolaborasi dengan komunitas peduli anak dan Sungai Deli atau Kopasude. Ada sekitar 20 anak yang antusias dengan kegiatan ini. Kegiatan berlangsung dengan menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker. Para guru mengajarkan pendidikan alam kepada anak-anak melalui puisi dan dongeng. Puisi dibacakan oleh pendiri Sekolah Alam Bukit Hijau, Eva Sembiring. Sementara, dongeng yang memiliki pesan pelestarian lingkungan dibawakan oleh Laura Sembiring, salah seorang murid Sekolah Alam Bukit Hijau. Awalnya kita adalah sekolah yang memang memiliki konsep bagaimana agar selalu melestarikan alam, bersahabat dengan alam di saat dan kapan keadaan apapun kita harus siap gitu. Jadi dengan rasa yang sudah tertanam sejak dulu, maka dari begitu juga guru-guru mengajak anak-anak untuk menanamkan dari awal. Jadi setiap tahun kami harus memacu semangat guru dan orang tua untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk bagaimana cara mencintai dan menjaga lingkungan. Sebagai wujud peduli, sekolah yang berasal dari Medan Tuntungan ini juga menyumbangkan beberapa pohon untuk ditanam di sekitar pinggiran Sungai Deli. Selain itu, Sekolah Alam Bukit Hijau juga mendonasikan buku-buku cerita sebagai bahan bacaan untuk anak-anak yang tinggal di sini. Buku-buku ini merupakan sumbangsi dari para orang tua siswa Sekolah Alam Bukit Hijau. Melihat masalah sampah di pinggir sungai yang belum kunjung usai, anak-anak diajak untuk mengutip sampah di sekitar kawasan Sungai Deli. Aksi nyata ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri anak untuk tidak buang sampah lagi ke sungai. Kita semua manusia dapat melakukan hal ini, membersihkan sampah dan menanam pohon, semua kita dapat lakukan, kecuali kita manusia yang malas. Kalau orang malas, apapun tidak akan bisa dilakukannya. Baik, kita manusia yang rajin, mari kita sama-sama bekerja sama untuk melestarikan dan menjaga bumi ini. Harapannya kepada masyarakat pinggiran Sungai Deli untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai, dan juga kepada adik-adik, mulai dari sejak dinilah kita untuk membentuk kesadaran untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Itu udah salah satu bentuk kita untuk peduli terhadap bumi kita. Aksi nyata ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri anak untuk tidak buang sampah lagi ke sungai. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan langkah Sekolah Alam Bukit Hijau untuk tetap berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat. Bagi anak-anak Sungai Deli, aktivitas seperti ini menjadi oase di tengah kejenuhan rutinitas di rumah selama pandemi. Provinsi Lampung memiliki sejumlah objek wisata. Salah satu yang jadi primadona adalah Kabupaten Tanggamus. Seperti apa ya keindahan sejumlah potensi alam dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh kabupaten ini? Kami punya liputan selengkapnya untuk Anda. Potensi wisata merupakan sektor andalan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah Teluk Kiluan Negeri, adalah sebuah desa yang wilayahnya bagian dari Teluk Semaka. Desa ini tidak hanya dianugerahi Tuhan dengan kekayaan alam, tetapi juga kebudayaan. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti Lampung, Sunda, Jawa, dan Bali. Mereka bersatu padu dalam pembangunan desa, yang kini telah menjadi salah satu destinasi wisata primadona yang dimiliki Kabupaten Tanggamus. Kita publikasikan soal potensi yang ada di Kiluan ini tahun 2013. Jadi ada satu yayasan ya, jadi Yayasan Ekowisata Cikal yang memang mereka mempunyai cara untuk bagaimana mempublikasikan potensi yang ada di sini. Nah, dari situlah kita memulai untuk mengenalkan daerah Kiluan ini. Itu sampai saat ini sehingga masyarakat sudah merasakan ada dampak positif daripada potensi yang ada di sini di sisi pariwisatanya.
Jadi untuk menjaga kelestarian lumba-lumba supaya tetap bertahan, kita juga masyarakat ini sudah ada semacam regulasi atau peraturan desa bagaimana kita menetapkan zona-zona, ada zona pemanfaatan, ada zona penyangga, kemudian ada zona larangan. Nah disitulah kita mencoba untuk istilahnya menjaga jangan sampai lumba-lumba ini kehabisan makanan. Sehingga kita sekarang masyarakat sudah mulai menyadari kalau ada kegiatan illegal fishing ini masyarakat sudah bergerak. Gitu, mereka dihalau. Kalau seandainya kami masyarakat nggak mampu, maka koordinasinya ke pihak-pihak keamanan. Itu yang kita lakukan. Jadi program kami ya harapannya nih ya, artinya kita tetap melestarikan baik itu daripada sisi pelestarian lingkungannya, kemudian kita kan ada pelestarian mangrove, kemudian pelestarian terumbu karang. Ya kita akan ajak ini istilahnya kelompok-kelompok masyarakat supaya ini tetap terjaga. Kemudian harapan kita kepada pemerintah khususnya ya dalam hal ini Dinas Pariwisata supaya tetap lebih serius untuk bagaimana kita bisa terus meningkatkan potensi yang ada di sini. Kawasan pesisir Teluk Kiluan memiliki banyak potensi wisata, baik bawah air, pulau maupun pantainya yang berkarang. Potensi wisata alam yang pertama adalah sebuah objek tersembunyi di balik tebing dan karang, yaitu Laguna Gayau. Untuk menuju ke sini, kita harus membeli tiket dan menyewa jasa seorang pemandu karena objek wisata yang satu ini tergolong ekstrim. Dan setibanya di sini, kita harus melalui pendakian yang cukup terjal sekitar 1 km. Laguna biasa ditemukan di kawasan pantai, seperti laguna ini yang letaknya dekat dengan Pantai Gayau. Lapisan karang yang terbentuk menjadi perangkap dan menghalangi air asin kembali ke laut lepas sehingga membentuk seperti kolam renang. Ombak besar yang menghempas karang dan celah-celah karang membentuk semburan air yang membuat pemandangan semakin eksotis sekaligus ekstrim. Tempat selanjutnya adalah perairan Teluk Kiluan yang tersohor dengan lumba-lumba liar, yang konon populasinya merupakan yang terbesar di Asia. Jenis lumba-lumba yang umumnya banyak melintas di sini adalah si hidung botol yang memiliki badan besar dan pemalu. Kemudian ada si paruh panjang yang memiliki tubuh kecil dan paling senang menunjukkan aksinya dalam melompat. Mamalia yang bisa hidup sampai 50 tahun ini biasanya melahirkan anak dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu 3-6 tahun. Dikenal sebagai hewan laut yang paling pintar, lumba-lumba dapat dekat dan menjalin persahabatan dengan manusia. Keberadaan lumba-lumba di Laut Teluk Kiluan tak terlepas dari kearifan masyarakatnya dalam menjaga ekosistem laut mereka. Hidup sebagai nelayan, mereka secara bijaksana berbagi makanan dengan lumba-lumba, mengambil hanya secukupnya, dan menjaga habitat lumba-lumba dari kerusakan yang diakibatkan oleh ketamakan manusia. Di sini ada berapa titik? Ada 5 titik. Ini Pulau 2, terus Pelawangan, Aom, Pulau Kotak, terus Pulau Hiu. Oke, dari pantauan Bapak itu kira-kira ada berapa lumba-lumba sih di sini populasinya? Kalau di sini kemarin itu kita per tahunnya itu 1.000 ekor. Kalau saat ini kira-kira gimana jumlahnya, Pak? Apanya? Menurunkah apa makin meningkat? Ya meningkat sih sekarang. Dulu kan nggak seberapa dulu Mbak, nggak nyampe segitu. Sekarang ya meningkat lah. Kenapa bisa meningkat, Pak? Ya kan karena nggak ada pemburunya. Dulu kan ada pemburu, sekarang nggak ada. Dulu kan buat makan hiu kan, buat mancing rawe hiu itu. Pantai Gigi Hiu pada awalnya dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Pantai Pegadungan atau Pantai Batu Layar. Namun keberadaan karang-karang yang tajam dan meruncing dengan ketinggian mencapai 10 meter membuatnya menyerupai gigi-gigi hiu. Secara alami, gugusan karang-karang ini tersusun sedemikian indahnya. Di saat senja adalah waktu terbaik untuk menikmati keindahan pantai ini. Langit yang memancarkan cahaya jingga menyelimuti karang-karang dan membuat hamparan air laut berwarna senada. Kabupaten Tanggamus memiliki potongan-potongan surga tersembunyi.
Dengan segala potensi sumber daya alam manusianya, Tanggamus mendorong kemajuan Indonesia dari daerah melalui sektor pariwisatanya. Sikap menghargai serta mencintai kekayaan alam dan keragaman budayanya adalah hal terkecil yang dapat dilakukan. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit di Kota Pinang, Sumatera Utara, melakukan inovasi pembuatan biogas dari limbah kelapa sawit. Hasilnya pun dimanfaatkan sebagai pupuk pengganti sintetik untuk tanaman sawit. Seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Adalah PT Nubika Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelola kelapa sawit di Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Di antara kegiatan menghasilkan produk turunan kelapa sawit, perusahaan ini juga menekankan pada pelestarian lingkungan dalam mengelola operasi perkebunan dan manufakturnya, seperti pembuatan biogas dari gas metana limbah sawit dan pemanfaatan limbah cair sebagai pengganti pupuk sintetik. Langkah ini merupakan salah satu tindakan untuk efisiensi energi dan penanggulangan efek pemanasan global yang dihasilkan dari kelapa sawit. Ya, dulunya sesuai dengan program dari PBB, kemudian kita juga membangun plan biogas plant yang mana nanti gas metannya bisa kita fungsikan ke pabrik oleochemical untuk digunakan. Kemudian dapat mengurangi daripada dampak lingkungan, baik dalam pencemaran atau menurunkan pencemaran, terutamanya bau, emisi udara, itu juga berpengaruh, Pak. Inovasi biogas ya kita lakukan, kemudian kita juga ada membuat lain aplikasi ya, supaya lebih ramah lingkungan, sehingga pengolahan daripada limbah PKS itu tidak tercemar pada badan air sungai. Proses pembentukan biogas dari gas metana limbah sawit merupakan sebuah proses yang cukup panjang dari pengelolaan kelapa sawit. Mulai dari proses panen buah sawit di kebun, pemisahan sawit menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng, hingga ke proses pemanfaatan limbah sawit menjadi biogas. Biogas adalah campuran gas yang dihasilkan dari proses degradasi zat-zat organik yang terkandung di dalam air limbah hasil proses ekstraksi tandan kosong menjadi minyak kelapa sawit. Air limbah hasil pengelolaan di pabrik kelapa sawit pada umumnya diolah melalui cara pond treatment yang menyediakan beberapa kolam di mana limbah mengalami degradasi dalam kurun waktu tertentu di tiap-tiap kolam. Pada kolam anaerobik, degradasi komponen organik pada air limbah diikuti dengan produksi gas metana. Timbulnya gas metana ini terjadi karena kondisi lingkungan pada kolam mendukung bakteri penghasil gas metana bekerja secara optimum. Oh, ini dihasilkan dari limbah cair pabrik kelapa sawit yang dikenal dengan POME, yaitu Palm Oil Mill Effluents. Kemudian dipompakan dan disaring di vibrating screen, kemudian masuk ke dalam 4 tangki yang disebut digester tank. Dari sana nanti ada bakteri untuk memakan POME tadi, yang kemudian hasil dari bakteri anaerob ini adalah biogas yang terdiri dari gas-gas metana, CO2, dan sulfur. Pemanfaatan gas metana di kolam limbah, baik itu sebagai energi ataupun dibakar saja, dapat dimasukkan sebagai usaha untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Pengurangan emisi terjadi ketika gas metana dibakar dan diubah menjadi karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 termasuk gas rumah kaca
akan tetapi mempunyai daya rusak 1/21 lebih kecil dari CH4. Sehingga konversi CH4 ke CO2 merupakan pengurangan dampak emisi teknologi penangkapan gas metana dari kolam limbah sawit. Kemudian limbah cair yang dihasilkan dialirkan langsung ke kebun sebagai pupuk pengganti sintetik untuk tanaman sawit. PT Nubika Jaya juga kerap mengadakan aksi sosial, seperti membantu biaya pembangunan sekolah, masjid, memberikan bantuan sembako, memberdayakan masyarakat, dan lainnya. Hal ini tentunya mendapat sambutan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat Desa Sisumut. Diharapkan ke depannya, perusahaan ini terus bersinergi dengan masyarakat desa sebagai upaya mempererat jalinan antara warga dan perusahaan. PT Nubika Jaya ini ya sudah memberikan banyak manfaat ya kepada kita masyarakat Desa Sisumut ini. Jadi banyak dari masyarakat kita yang sudah banyak terbantulah dengan adanya PT Nubika Jaya ini. Jadi kami juga sangat senang ya dengan adanya PT Nubika Jaya ini. Di kondisi saat ini di Labusel kan memiliki pabrik yang cukup banyak. Jadi kita harapkan semua dapat mengurangi pencemaran dengan mengadopsi teknologi terbarukan seperti biogas plant dan aplikasi, sehingga kita sama-sama bisa menjaga pencemaran lingkungan dan bisa menjaga selain pencemaran lingkungan juga menjaga kelestarian daripada lingkungan, sehingga semua masyarakat sekitar kita bisa hidup dengan tentram, nyaman, dan bersinergi dengan operasional yang kita lakukan. Dengan adanya optimasi pemanfaatan biogas dari limbah sawit, industri sawit Indonesia dapat meningkatkan kontribusinya, meningkatkan porsi bioenergi dalam target bauran energi terbarukan tahun 2030, yaitu 23%. Oleh karenanya, kajian lebih lanjut diperlukan, terutama peninjauan terhadap pilar-pilar keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan biogas sawit dapat digunakan secara terus-menerus dan tidak berhenti di tengah jalan. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh